Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajrina Husnarahmi dengan nomor BP 2213012. Saya mahasiswi semester 2 di Politeknik Kaki Padang, jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Pada PPT ini saya akan membahas mengenai mata kuliah neraca massa dan energi 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Insinyur Rita Yova MT dan Ibu Resi Levi Permadani MT. Pada video kali ini saya akan membahas dua soal. Soal yang pertama mengenai kapasitas panas dan soal yang kedua mengenai entalpi. Soal yang akan saya bahas ini berfokuskan pada neraca energi yang terdapat pada buku Narayanan halaman 455 dan 457. Lebih tepatnya pada nomor 12.24 untuk soal mengenai kapasitas panas dan pada nomor 12.37 untuk soal mengenai entalpi. Langsung kita masuk ke soal yang pertama yaitu mengenai kapasitas panas. Soalnya adalah kapasitas kalor gas karbon dioksida atau CP-nya yaitu 26,540 tambah 42,454 kali 10 pangkat min 3 T dikurang 14,298 kali 10 pangkat min 6 T kuadrat. Di mana kapasitas kalor atau CP di sini dalam satuan Joule per mol Kelvin. Yang ditanyakan pada soal ini ada dua. Yang pertama, tentukan jumlah kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 mol dari 350 Kelvin menjadi 450 Kelvin dan tentukan konstanta Cp dalam satuan kalori per mol derajat Celcius. Baik, kita langsung saja masuk ke penyelesaian 12.24. Pada materi kapasitas panas, yang kita ketahui itu harus ada dua konsep. Yang pertama, konsep integral dan konsep umum kalor panas. Konsep integral itu yaitu integral X pangkat N dx sama dengan 1 per M plus 1 X pangkat N plus 1 plus C di mana N di sini tidak boleh min 1. Konsep integral yang kita ketahui juga yaitu konsep penjumlahan kontinu atau anti turunan. Nah, konsep kedua yang harus kita ketahui, konsep kalor panas, rumusnya Q sama dengan M buka kurung integral T2 T1 CP dt. Dari rumus si kalor panas ini, angka-angkanya telah diketahui semua, jadi tinggal kita masukkan aja, terutama si CP-nya. Setelah kita masukkan CP si gas karbonnya, kita integralkan si CP-nya, si CP dt-nya. Di 26,540 ini kita ketahui bahwa sebenarnya dia itu adalah T pangkat 0 atau 1, makanya tidak dituliskan. Nah, makanya pada penyelesaian integralnya menjadi 26,540 T. Karena yang kita ketahui tadi konsep integral adalah penjumlahan. Sedangkan pada 42,454 kali 10 pangkat min 3, T yang mulanya pangkat 1 menjadi pangkat 2 kali jumlah 1 dan per 2. Dan pada 14,298 kali 10 pangkat min 6, T yang awalnya T pangkat 2 ditambah 1 menjadi T pangkat 3 dan per 3. T di sini kita ketahui tadi ada si T2 dan si T1. T2-nya 450 dan T1-nya 350. Langsung kita masukkan saja si T2 dan T1-nya dan didapatkanlah penyelesaian ini. Kita cari penjumlahan dan pengurangan perkalian pemfaktoran T2 dan T1 ini menggunakan kalkulator. Dan didapatkan 26,540 dikali 100 ditambah 42,454 kali 10 pangkat min 3 per 2 dikali 80.000 dikurang 14,298 kali 10 pangkat min 6 per 3 dikali 48.250.000. Penyelesaian ini juga kita bisa gunakan kalkulator. Tapi untuk yang ada
Pembagiannya kita bagikan dulu baru kita kalikan. Didapatkan pembagiannya 21,227 kali 10 pangkat min 3 baru kita kalikan 80.000 yang didapatkan 1698,16. Sedangkan pada 14,298 kali 10 pangkat min 6 per 3 didapatkan 4,766 kali 10 pangkat min 6 dan dikalikan 48.250.000 dan didapatkan 229,831. Penyelesaian yang kita telah dapatkan di kalkulator ini kita selesaikan lagi pada penjumlahan dan pengurangannya di kalkulator dan didapatkan 4122,329. Di sini mengapa M-nya kita abaikan tadi? Bukan diabaikan, tapi karena kebetulan M-nya adalah 1, maka apabila tidak dituliskan juga tidak masalah. Penyelesaian 12.24a sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke penyelesaian 12.24 yang B. Di pertanyaan yang B tadi kita ketahui bahwa yang kita cari itu mula-mulanya si Cp yang harusnya satuan Joule per mol Kelvin menjadi kalori per mol derajat Celcius. Kita ketahui yang harus kita konversikan itu ada dua. Yang pertama, si Joule menjadi kalori dan yang kedua, si Kelvin menjadi derajat Celcius. Mula-mula yang kita kerjakan dari si Kelvin menuju derajat Celcius dan kita ketahui yaitu T plus 273. Maka T pada Cp kita ganti T plus 273. Nah, pada kasus T plus 273 kuadrat, kita harus faktorkan dulu dan didapatkan hasil T kuadrat plus 546T plus 74.529. Sedangkan yang lainnya tinggal kita gunakan kalkulator untuk mendapatkan hasilnya. Setelah didapatkan hasil perkalian penjumlahan dan pengurangan di kalkulator, didapatkanlah Cp sama dengan 37,0892 ditambah 0,0347 dikali 10 pangkat min 3T dikurang 14,298 kali 10 pangkat min 6 T kuadrat. Di sini mengapa kita bagi 4,186? Dikarenakan ada satu konversi yang belum kita kerjakan, yaitu dari Joule per kalori. 1 Joule merupakan 4,186 kalori, makanya kita bagikan 4,186. Dan didapatkan Cp-nya yaitu 8,8602 ditambah 8,2895 kali 10 pangkat min 3T dikurang 3,4156 kali 10 pangkat min 6T. Pada penyelesaian soal 12.24 mengenai kapasitas panas, yang harus kita perhatikan betul-betul yaitu dalam pembulatan desimalnya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu soal 12.37 mengenai entalpi. Soalnya yaitu 1 kg es bersuhu 0 derajat Celcius dipanaskan hingga suhu seluruhnya berubah menjadi uap pada 150 derajat Celcius dan 101,3 kPa. Diketahui dari soal di sini, kadar peleburan pada 101,3 kPa dan 0 derajat Celcius adalah 335 kJ per kilogram. Sedangkan kalor penguapan air pada 101,3 kPa dan 100 derajat Celciusnya adalah 2256 kJ per kilogram. Di sini juga diketahui persamaan kapasitas air dan kapasitas panas uap air pada 101,3 kPa. Kapasitasnya itu pada air 18,296 ditambah 42,212 kali 10 pangkat min 2T dikurang 133,88 kali 10 pangkat min 5T kuadrat ditambah 1314,2 kali 10 pangkat min 9T pangkat 3. Sedangkan pada bersama kapasitas panas uap airnya yaitu
3,475 tambah 9,652 kali 10 pangkat min 3T dikurang 1,189 kali 10 pangkat min 6T kuadrat. Di mana satuan T pada soal ini yaitu Kelvin dan pada satuan panas spesifiknya yaitu kilojoule per mol Kelvin. Yang ditanya pada soal ini hanya satu, yaitu berapakah perubahan entalpi yang menyertai proses tersebut. Atau dengan kata lain, total entalpi seluruhnya atau juga dapat kita tuliskan delta H. Nah, mula-mula yang kita kerjakan itu adalah kita mencari delta HF-nya pada panas laten pada suhu 0 derajat Celcius. Kita ketahui tadi apabila pada suhu 0 derajat Celcius, kalornya yaitu 335 kJ per kilogram. Nah, persamaan ini telah kita dapatkanlah satu. Terus yang kedua kita harus mencari nilai delta H1. Delta H1 ini pada panas sensibel, rentang dari 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Sesuai CP, peleburan 0 sampai 100 derajat Celcius dapat kita masukkan CP-nya ini. Nah, sesuai resep kalor panas tadi yang kita ketahui, yaitu M integral T2 T1 CP dt. Di sini diketahui T1-nya itu 273,15. Karena kita tahu rentangnya sampai 1 derajat Celcius, maka T2-nya 373,15. Di penyelesaian ini dapat dilihat bahwa M-nya berubah menjadi 1/18. 1/18 ini didapatkan dari mol sama dengan gram per mr. Nah, mr air adalah 18. Makanya didapatkan 1/18 pada penyelesaian ini. Setelah itu kita juga menggunakan konsep integral seperti soal kapasitas panas sebelumnya. Setelah kita hitung menggunakan kalkulator, kita utamakan terlebih dahulu sama seperti sebelumnya, yaitu kita bagi, baru kita kalikan. Didapatkanlah hasil yaitu 1829,6 ditambah 1552,5 dikurang 14092,1 tambah 4540,9. Hasil penjumlahan dan pengurangan ini kita bagikan 18. Nah, didapatkanlah delta H1-nya 418,6 kJ per kilogram. Setelah itu kita cari nilai dari HV atau panas laten pada 100 derajat Celcius. Sesuai soal tadi kita ketahui kalor peleburan pada suhu 100 derajat Celcius yaitu 2256 kJ per kilogram. Nah, setelah itu kita cari nilai delta H2. Tadi CP delta H2-nya telah diketahui sesuai soal. Dan kita selesaikan si T2-nya kita rubah 423,15 dan si T1-nya kita rubah 373,15. Tapi CP yang kita pakai di sini adalah CP liquid uap. Beda dengan si delta H1 tadi. Didapatkan M-nya 1/18 karena menggunakan M yang sama dan kita integralkan si CP-nya tadi. Lalu kita rubah T-nya sesuai T2 dan T1 pada delta H2 dan didapatkanlah hasil yaitu 95,85 kJ setelah penjumlahan ini dibagikan dengan 18. Karena tadi yang ditanyakan adalah total perubahan kalornya, berarti yang ditanyakan itu total keseluruhan yang terjadi pada soal. Nah, penjumlahannya berarti yang harus kita jumlahkan delta HF ditambah delta H1 ditambah delta HV ditambah delta H2 dan tinggal kita masukkan angka-angka yang kita dapatkan tadi.
dan didapatkan hasil akhirnya yaitu 3105,45 kilojoule. Sekian dari pembahasan soal mengenai kapasitas panas dan entalpi. Kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu pada pengerjaan neraca energi ini, terutama pada materi kapasitas panas dan entalpi, kita harus teliti dalam melakukan pengoperasian di kalkulator. Tidak hanya itu, kita juga harus mampu dalam melakukan pembulatan desimal 3 atau 4 di belakang koma, supaya hasil akhir yang kita dapatkan tidak terlalu signifikan jauh dengan jawaban teman-teman yang lain. Sekian dari saya. Apabila saya terdapat kesalahan dalam pengucapan atau pemaparan mengenai materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.